Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Juwita Febriani dengan NIM 205910094. Ingin memenuhi tugas matkul IPA yang berjudul yang pertama yaitu ekologi, ekosistem dan lingkungan, dan materi yang kedua yaitu tentang fotosintesis dengan dosen pengampu Ibu Rosetti Aprilia MPDI. Langsung saja memasuki materi yang pertama yaitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul ekologi, ekosistem dan lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Komponen-komponen ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem itu tersendiri terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik yang beranggotakan makhluk hidup, dan yang kedua yaitu komponen abiotik yang isinya makhluk tidak hidup. Kemudian yaitu contoh ekosistem biotik dan abiotik. Yang pertama adalah contoh abiotik yaitu tanah, udara, dan air. Yang kedua adalah ekosistem biotik yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian, ekosistem buatan atau ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ekosistem buatan mencangkup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas atau usaha manusia dalam pengolahan atau mengadakan perubahan terhadap lahan. Contohnya, ekosistem buatan adalah bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, hutan tanaman produksi, dan lain-lain. Kemudian, memasuki materi yang kedua yaitu tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri melalui proses biokimia pada klorofil pada bantuan cahaya matahari. Tumbuhan hijau termasuk kategori organisme autotrof karena membuat makanannya sendiri. Proses fotosintesis pada tumbuhan dimulai dari karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada matahari. Tumbuhan juga mengambil air dari dalam tanah dengan menggunakan akarnya. Air tersebut kemudian dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan, yakni melalui jaringan xilem dan floem. Pada saat cahaya matahari muncul, klorofil pada tumbuhan akan menyerap cahaya untuk digunakan sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Dan manfaat fotosintesis yang pertama yaitu manusia dan hewan yang mengonsumsi tumbuhan hijau otomatis juga akan mendapatkan manfaat seperti protein. Selain itu, proses fotosintesis pada tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan karena membutuhkan karbon dioksida. Maka dari itu, fotosintesis yang dilakukan tumbuhan hijau membantu mengurangi kadar karbon dioksida yang terdapat di lingkungan sekitar. Di samping itu, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Reaksi fotosintesis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, proses fotosintesis pada tumbuhan hijau membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa. Fotosintesis sering terjadi pada pagi dan siang hari, akan tetapi ada juga proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya matahari. Jadi pada dasarnya fotosintesis terbagi dalam dua reaksi, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi hari atau siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung, sedangkan reaksi gelap yaitu tidak membutuhkan bantuan cahaya matahari secara langsung. Namun, reaksi ini tidak akan terjadi jika tidak ada reaksi terang terlebih dahulu. Reaksi gelap berperan untuk mengolah karbon dioksida untuk dijadikan glukosa.